Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa dan siswi kelas 12 di SMK 17 Kota Serang. Kita kembali melanjutkan pembahasan ya mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang sekarang ini kita akan melanjutkan materinya yaitu di ukuran penyebaran data ya. Nah, ini belum bahas. Kegiatan belajar yang ketiga itu kita bahas mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, angka baku, dan koefisien variansi, begitu ya. Oke, yang pertama kita bahas mean deviasi atau simpangan rata-rata. Kita simbolkan dengan SR ya. Ini pengertiannya, simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Nah, ini nanti akan kita bahas setelahnya ya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Oke, ini SR data tunggal. Dirumuskan dengan sigma nilai mutlak X dikurangi dengan X bar. Kemudian dibagi oleh N. Ya, dengan SR adalah simpangan rata-rata, X adalah datanya. Kemudian X bar adalah rata-rata dan N adalah banyaknya data. Contohnya ini, tentukan simpangan rata-rata dari 4, 3, 9, 6, dan 8. Maka yang pertama kita tentukan dulu rata-ratanya. Kita jumlahkan semua dibagi dengan banyaknya data. 3, 4, 6, 8, dan 9 dijumlahkan dapat 30, dibagi 5 hasilnya adalah 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus SR, yaitu masing-masing data ini kita kurangi oleh rata-ratanya. Sehingga 3 dikurang 6, 4 dikurang 6, 6 dikurang 6, 8 kurang 6, dan 9 kurang 6. Kemudian dimutlakkan. Didapatlah 3 kurang 6 itu min 3. Dimutlakkan jadi 3 positif. 4 dikurang 6 itu min 2 dimutlakkan menjadi 2 dan seterusnya. Didapatlah hasilnya adalah 3 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3 hasilnya 10/5. Jadi hasilnya 2. Simpangan rata-ratanya adalah 2. Gitu ya. Itu data tunggal. Berikutnya data kelompok. SR sama dengan sigma F dikalikan X dikurangi X bar per sigma F. Nah, bedanya dengan data tunggal adalah munculnya F ini, frekuensi ya. Itu yang membedakan. Kemudian X yang ada di sini adalah titik tengah dari tiap kelas begitu ya. Dicontohkan misalkan seperti ini, tentukan simpangan rata-rata dari data yang disajikan berikut. Kita jawab ya soal tersebut. Kita gunakan tabel ini ya untuk membantu kita bisa menyelesaikan persoalan tadi ya. Pertama kita tentukan dulu X barnya. Caranya kita lihat dulu X dari masing-masing nilai, masing-masing kelas ya. Nilai tengahnya 55 untuk kelas pertama, kelas kedua 62 dan seterusnya. Kemudian F yang kita tulis ulang. Dan ini gunakan coding kita ya untuk mencari rata-ratanya. Kita pilih 76 sebagai XO atau X0. Kita berikan kode 0 di sini, kemudian kelas sebelumnya min 1, min 2, min 3 dan kelas setelahnya 1, 2 dan 3 sebagai kodenya. Lalu kita kalikan frekuensi dengan kodenya. Didapatlah 2 kali min 3 itu min 6, 6 kali min 2 itu min 12 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, dapatlah hasilnya adalah 0. Maka untuk menentukan X barnya kita masukkan ke rumus X0 tambah P kalikan dengan sigma FC per F, sigma F ya. Didapatlah 76 ditambah 7 dikalikan dengan 0/50. Karena ini 7 kali 0/50 itu adalah 0, maka hasilnya 76. Nah, berikutnya setelah kita tahu rata-ratanya, kita masuk ke sini. Untuk mendapatkan SR, kita harus punya X dikurangi X bar. Kalau kita kurangi 21, 14, dan 7 dapat dari mana? Dari X dikurangi oleh X bar, rata-ratanya ya, 76. 55 dikurang 76, dapatkan min 21, tapi karena mutlak jadi 21. 62 juga dikurangi 76, dapat 14, kemudian dimutlakkan menjadi positif 14, dan seterusnya ya. Kemudian kita kalikan dengan F. F dikalikan dengan sigma, F dikalikan dengan nilai mutlak X dikurangi X bar, maka tinggal dikalikan saja. 2 kali 21 itu 42, 6 kali 14 itu 84, dan seterusnya.
Kita jumlahkan didapatlah 350. Ya, sehingga untuk mendapatkan SR tinggal kita bagi saja. 350 dibagi oleh 50. Ini ya, didapatkan 7. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 7. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai simpangan baku atau standar deviasi. Ya, pengertiannya silakan dibaca seperti yang ada di modul. Kemudian, nah ini kita simbolkan dengan SD ya. SD data tunggal dirumuskan dengan akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N. Yang menjadi berbeda dari simpangan rata-rata adalah kalau di sana dinilai mutlakan, kalau di sini dikuadratkan, begitu ya rumusnya. Kemudian ada akar di sini. Kalau akarnya hilang, ini menjadi ragam. Karena di sini jadi S kuadrat. Tapi karena kita mencari simpangan baku atau standar deviasi, maka di sini kuadratnya hilang, menjadi akar di ruas yang kanan. Oke. Contohnya, tentukan simpangan baku dengan soal yang sama ya, 4, 3, 9, 6, dan 8. Didapatkan X barnya adalah 6. Kemudian, masuk ke sini simpangan bakunya atau standar deviasinya. Kita kurangi data masing-masing ini dengan rata-ratanya. 3 dikurang 6, 4 kurang 6, 6 kurang 6, tapi semuanya dikuadratkan ya. Dikuadratkan, didapatlah min 3 kuadrat, min 2 kuadrat, 0 kuadrat, 2 kuadrat, dan 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, kemudian 0 kuadrat 0, dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah 26 per 5, itu diakarkan ya. Dan hasil dari akar 26 per 5 adalah 2,28, yaitu standar bakunya. Simpangan baku ya, mohon maaf. Standar deviasi atau simpangan baku. Nah, yang kedua, ini standar deviasi untuk tata kelompok. Rumusnya memunculkan F ya, memunculkan frekuensi di sini. Seperti ini ya. Kita punya data, kita diminta menentukan simpangan bakunya, maka yang pertama adalah kita buat tabel ini untuk membantu kita bisa mencari rata-rata dulu ya. Menggunakan coding masih seperti yang di atas, sehingga rata-ratanya adalah 76 ya. Kemudian mencari SD-nya, ini X dikurangi X bar itu dapat dari X ini dikurangi oleh rata ya, min 21, min 14, min 7, 0, dan seterusnya. Kemudian ini dikuadratkan sesuai dengan kebutuhan dari rumus ini ya, dikuadratkan sehingga min 21 dikuadratkan itu 441, min 14 dikuadratkan jadi 196, dan seterusnya. Lalu setelah ini didapat, kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensi ini dikalikan dengan X dikurangi X bar dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 2 kali 441 dapat 882. 6 dikalikan dengan 196 didapat 1176, dan seterusnya. Maka jumlahnya adalah 4900. Nah, untuk menemukan tinggal kita masukkan rumus. Akar dari jumlah ini sudah kita dapat ya, 4900, dan jumlah dari frekuensi adalah 50. Sehingga 4900 dibagi 50 hasilnya adalah 98. 98 ini agar bisa diakarkan, kita sederhanakan dulu menjadi 49 dikalikan dengan 2. 49 diakarkan jadi 7 akar 2, begitu ya. Itu untuk simpangan baku atau standar deviasi. Nah, berikutnya ini Z-score ya, atau angka baku. Pengertiannya, Z-score adalah nilai yang menyatakan perbedaan antara besar suatu variabel dengan nilai rata-ratanya. Nilai standar atau Z-score atau angka baku ini digunakan untuk membandingkan dua hasil pengukuran atau lebih, sehingga diketahui keberhasilan dua usaha yang dinyatakan dalam data atau angka. Rumusnya adalah ini, Z sama dengan X dikurangi X bar per SD. Ya. Angka baku sama dengan nilai dari data dikurangi oleh rata-ratanya, kemudian dibagi oleh simpangan baku. Contohnya ini.
Nilai rata-rata matematika suatu kelas adalah 7. Diketahui A-nya adalah si A yang mendapatkan nilai 6 dengan standar deviasi dari ulangan tersebut adalah 0,5. Nilai standarnya berapa dari ulangan si siswa A ini? Maka kita hitung dengan z-score. Z sama dengan X dikurangi X bar per SD, 6 dikurangi 7, kemudian dibagi oleh 0,5. Maka dapat jawabannya adalah negatif 2. Begitu ya. Yang kedua, contohnya adalah ini. Nilai standar B untuk mengetahui nilai standar B untuk matematika adalah 1,60. Jika nilai rata-rata ulangan di kelas tersebut 7 dan standar deviasi 1,3, maka tentukan nilai ulangan matematika dari siswa B ini. Nah, ini hanya sebatas dimanipulasi saja rumusnya ya. Asalnya rumusnya seperti ini, karena yang dicari bukan z-score, yang dicari adalah nilai ulangan dari matematikanya, maka yang dicari adalah X. Dimanipulasi rumusnya menjadi X bar ditambah dengan ZB ya, nilai z-score dari siswa B dikalikan dengan SD. Kita hitung hasilnya adalah 9,08. Jadi nilai si B ini ulangannya adalah 9,08. Contoh yang ketiga ini, rata-rata kelas A dalam ulangan itu 72,3, standar deviasi 6,7, dan kelas B rata-ratanya adalah 74,2, standar deviasi 7,1. Nilai ulangan Ali dari kelas A 75. Nilai ulangan Budi dari kelas B itu 76. Nilai siapakah yang lebih tinggi ya antara Ali dengan Budi? Pengertian tinggi di sini adalah yang lebih memiliki kualitas atau lebih baik ya nilainya. Maka kita hitung menggunakan z-score ya. Maka didapat setelah dihitung-hitung Ali mendapatkan 0,4 sedangkan Budi mendapatkan 0,25. Nah, karena z-score untuk Ali lebih besar, maka nilai Ali dinyatakan lebih tinggi dibandingkan Budi untuk ulangan tersebut. Begitu ya, mutunya jadi lebih baik. Terakhir, ini koefisien variansi ya. Ini menyatakan persentase dari simpangan baku dan seterusnya. Rumusnya SD dibagi X bar dikalikan dengan 100%. Ya, ini contoh lebih mudah lah. Kita tinggal mengetahui SD dengan rumus tadi yang sudah diketahui. Mencari X bar juga kita sudah tahu caranya seperti apa. Nah, kemudian ketika sudah tahu kita masukkan ke rumus ini dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah ini seperti ini contohnya. Ya. Oke. Itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.